Kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Dari hasil operasi SAR bawah air, unit pencarian dan pertolongan laut, visual posisi KMP Tunu Pratama di titik referensi 8. Menggunakan kamera bawah air, tim mendapatkan gambar bangkai kapal dalam kondisi terbalik dengan nama kapal yang juga tertera. Usai mendapat titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian korban dan juga bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, kami sudah terhubung dengan Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso. Ya, selamat sore Pak Edi, dengan saya Raisa. Ini bangkai kapal kan sudah ditemukan ya Pak. Ini bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Baik, terima kasih Mbak Raisa, bahwa ini adalah hari ke-12 di mana tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian dan tetap dilaksanakan di area permukaan yang dilaksanakan di pesisir baik Gilimanuk maupun di wilayah Ketapang. Kemudian tim juga fokus terhadap pendataan terkait dengan ditemukannya kondisi KNP dari Tunu Pratama Jaya yang dilaksanakan oleh tim Pusidorsal dalam hal ini, dan dari KRI Valnilu dalam hal ini. Kemudian dari hasil gambar kita menurunkan ROV dan di situ sudah tertangkap bagaimana kondisi kapal dari Tunu Pratama Jaya itu berada dalam kondisi terbalik. Kemudian kita konfirmasi juga terkait dengan dari bangunan kapal yang pada saat docking, dan di dalam gambar itu sudah sama di ramdor, di mana kondisi kapal itu terbalik. Demikian. Ya Pak, ini kan Bapak tadi mengatakan kondisi kapal terbalik. Namun apakah ada kondisi lain yang bisa diceritakan, seperti apakah kapal tersebut dalam kondisi utuh atau hanya beberapa bagian saja yang nampak, atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi pada saat ROV diturunkan, ini juga karena kondisi arus yang begitu kuat dan tingkat kesulitannya, sehingga pada saat yang tulisan dari Tunu Pratama Jaya tersebut, ini kita bisa melihat tapi tidak bisa sepenuhnya. Karena pada saat yang begitu berikutnya, ini ROV yang kita miliki karena arus yang begitu kuat, airnya terbawa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini juga bisa kita dapatkan secara visual terkait dengan bangunan kapal tersebut. Namun demikian, ini tidak bisa kita melihat kondisi secara utuh, namun sudah bisa menggambarkan bahwa itu adalah diyakini KMP dari Tunu Pratama Jaya. Jadi kami belum bisa untuk melihat secara keseluruhan kondisi terbalik. Namun pada saat pelaksanaan pencarian, jadi di sini sudah bisa dilihat di Nah, di sini ini adalah ramdor dari KMP Tunu Pratama Jaya. Nah, kemudian di videonya ini digambar terlihat, kalau bisa ini bagian di belakang. Nah, kemudian ini yang tadi kami lihat bahwa ini adalah ramdor dari KMP Tunu Pratama Jaya, dan ini sudah terlihat, dan ini seling yang terputus, kabel yang terputus dari milik KMP Tunu Pratama Jaya. Ya Pak, lalu dengan kendala dan tantangan yang tadi Bapak sebutkan, ini evakuasinya apakah bisa segera dilakukan, atau langkah selanjutnya nih apa Pak yang akan dilakukan? Baik, langkah selanjutnya tadi kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait bagaimana setelah ditemukannya lokasi dan kondisi dari KMP Tunu Pratama Jaya tersebut, ini kita juga akan melaksanakan notis
Tumerin dalam arti ini yang disampaikan oleh perhubungan dalam ini untuk memberikan informasi terkait dengan kapal-kapal yang lalu lalang di Ketapang dan Gilimanuk supaya mengetahui posisi terkait dengan kapal tersebut. Dan tentunya ini ditindaklanjuti dengan penandaan agar kapal yang melintas di penyeberangan ini mengetahui dengan adanya penandaan tersebut. Sehingga langkah-langkah yang tadi kita koordinasikan secara stakeholder terkait, ini kita melaksanakan dengan penandaan. Mungkin itu saja, Pak. Nah Pak, sebelumnya kan saya mendapat informasi kalau posisi bangkai kapal ini dekat dengan kabel listrik bawah laut ya. Apakah ini akan berdampak pada proses evakuasinya memang? Jadi dari batas kabel laut, yang karena di kabel laut bawah air itu ada 4 dan ini jaraknya kurang lebih sekitar 3,6 kilometer. Sehingga jauh dari kabel bawah laut. Memang pada saat pertama yang dilakukan oleh tim dari Pusidros itu ada benda yang berdekatan dengan kabel bawah laut. Namun setelah kita survei lagi, kemudian sudah dipastikan dengan sekarang yang posisi sekarang ini ditemukan posisi Tunu Pratama Jaya dengan berjarak kurang lebih 3,6 kilometer. Sehingga ini lebih ke selatan dari titik yang pertama di antara referensi 7 maupun di referensi 4. Dan yang sekarang ini ada berada di referensi 8. Nah Pak, ini berarti bisa langsung dilakukan evakuasi atau bagaimana Pak? Ini kapan akan bisa dievakuasi? Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa arus di Selat Bali ini sangat luar biasa dalam arti arus yang begitu kuat, kemudian dalam penyelaman itu juga kita ada syarat-syarat tertentu. Namun sampai dengan saat ini kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait data arus di mana kita bisa melaksanakan. Namun demikian sampai dengan saat ini arus yang begitu kuat sehingga belum memungkinkan untuk tim menyelam bisa melaksanakan penyelaman. Karena dengan ROV yang begitu berat pun ini kemarin sudah kita laksanakan, itu pun sempat terbawa arus yang cukup jauh. Jadi ada tingkat kesulitan yang cukup tinggi di sini. Nah situasi idealnya kembali ideal gitu untuk bisa melakukan evakuasi, menunggu arus ini normal itu kira-kira berapa lama Pak? Tentunya terkait dengan situasi kami selalu berkoordinasi dengan BMKG di mana saat-saat arus karena tidak dalam satu hari, ini nanti ada waktu-waktu tertentu. Tentunya kita terus berkoordinasi dengan BMKG di mana saat-saatnya apabila memang itu harus. Namun demikian juga kita harus memperhatikan juga tim penyelam karena ini sangat membahayakan dengan kondisi dan kedalaman sekitar 50 meter. Jadi kami juga masih tetap berkoordinasi dengan pihak BMKG dalam hal ini untuk mengetahui di mana saat-saat arus di atas air maupun di bawah air. Karena ini juga mempengaruhi bukan cuma penyelam, tapi bagaimana tim pendukung yang di atas air mendukung pelaksanaan dari tim penyelam. Oke baik Pak. Nah ini saya mau menanyakan terkait dengan pencarian korban. Ini kan sudah hari ke-12 ya pencarian. Dan masih ada sekitar 18 ya yang hilang. Ini apakah akan terus diperpanjang dan kalau memang diperpanjang itu sampai kapan Pak? Baik, jadi bisa saya sampaikan bahwa korban yang masih dalam pencarian itu sejumlah 17 orang. Kemudian memang ini sudah perpanjangan yang kedua, di mana akan berakhir nanti di hari Senin. Namun demikian nanti kita juga akan berkoordinasi kembali dengan stakeholder terkait apakah ini diperpanjang atau ada penutupan. Penutupan ini bukan berarti operasi langsung ditutup, tapi juga kita terus melaksanakan pemantauan karena ada unsur-unsur yang ada di wilayah Ketapang dan Gilimanuk ini yang tetap
melaksanakan pemantauan apabila ada ditemukan korban. Demikian. Nah Pak, kalau pencariannya diperpanjang sampai hari Senin, tapi sebelum hari Senin ini mungkin ditemukan korban lagi yang ada gitu. Apakah ini akan terus diperpanjang atau kembali seperti yang Bapak bilang tidak diperpanjang atau ditutup, tapi tetap dilakukan pemantauan? Baik, jadi ini memang untuk memperpanjang, ini juga karena demi kemanusiaan, kemudian juga nanti ada permintaan dari stakeholder terkait untuk bagaimana tim SAR gabungan ini bisa diperpanjang. Namun demikian itu nanti hasil keputusan bersama apakah nanti ini akan diperpanjang, karena di satu sisi juga kita juga fokus untuk memberikan tanda terhadap posisi kapal tersebut berada. Baik, terima kasih Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso. Semoga pencarian korban berlangsung lancar dan juga evakuasi kapal nantinya akan berlangsung dengan lancar. Ya, terima kasih.